Inovasi nyata Pi adalah GCP atau Global Consensus Value, nilai yang ditentukan bukan oleh spekulasi tetapi oleh kepercayaan dan upaya manusia kolektif. Saat ini, GCP secara simbolis didefinisikan pada 1 Pi sama dengan $314.159, bukan sebagai sosok deterministik, tetapi sebagai deklarasi filosofis. Nilai tidak boleh ditambang dengan spekulasi, tetapi harus diperoleh dengan memberikan kontribusi nyata. Jika Pi Network berhasil meluncurkan platform utilitas terintegrasi GCP di Grand Open Mainnet, maka keberlangsungan proyek Pi Network sebagai proyek jangka panjang tentunya akan menjadi solusi yang paling dominan di tatanan ekonomi global dunia. Sahabat Yasdar, setuju dan menyukai tayangan ini? Berikan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Ingat, analisis prediktif ini mungkin berbeda dengan keadaan sebenarnya. Yasdar TV, saluran Pi Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV. Sahabat Yasdar, rekan pionir, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sihat dan afiat. Amin ya robbal alamin. Berbicara mengenai proyek Pi Network tentunya tidak akan pernah ada habisnya. Semakin bertambah usia proyek ini, tentunya akan lebih terlihat perkembangan yang luar biasa sebagai proyek masa depan yang diharapkan jutaan pionir di seluruh penjuru dunia, di mana hal ini tentunya sangat diharapkan oleh para pionir, para perintis, para pelopor yang hingga saat ini senantiasa selalu berkomitmen tetap berdiri tegak pada jalan yang lurus membersamai ekosistem Pi Network. Seperti biasa, sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan proyek Pi Network menuju peluncuran jaringan terbuka sepenuhnya. Pertukaran berlisensi hanya saluran pembayaran yang legal. Pertukaran yang didefinisikan oleh tim inti bukanlah pasar spekulatif, tetapi sebagai mitra bisnis resmi yang dipilih untuk likuiditas dan operasi pembayaran yang diatur. Transaksi pada platform ini adalah untuk memfasilitasi penggunaan, bukan untuk spekulasi. Tidak seperti aset digital tradisional lain, di mana harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Model nilai Pi berakar pada konsensus masyarakat atau yang dikenal dengan istilah GCP. Jika semua anggota komunitas benar-benar memahami pentingnya Pi dan memenuhi kondisi relokasi, menghindari transfer yang tidak sah ke pertukaran, strategi ini akan jauh lebih produktif. Di sisi lain, beberapa perintis melihat Pi hanya sebagai aset yang dapat diperdagangkan. Setuju untuk menjual Pi yang ditambang di bawah GCP dengan harga pasar yang sangat rendah. Hasil ini secara langsung mencerminkan
prinsip-prinsip filosofis yang dinyatakan oleh pendiri Pi Network. Pi sama harganya dengan yang diyakini para perintis itu. Jika Anda membutuhkan uang tunai dengan cepat, Pi bukan jalan yang benar. Jika saja kita mengawali dengan analisis prediktif, mengapa infrastruktur integrasi GCP dan platform utilitas global Pi Network dikombinasikan dengan desentralisasi yang sukses? Pasti memenuhi syarat sebagai hadiah Nobel. Apa yang dapat diberikan oleh desain ekonomi terdesentralisasi kepada umat manusia? Maka dari spekulasi kontribusi adalah evolusi mata uang. GCP bukan hanya angka, itu adalah unit kepercayaan umat manusia. Ini adalah analisis prediktif dan mungkin berbeda dari hasil sebenarnya, di mana sistem mata uang umum global sekali hanya mimpi. Selama ribuan tahun, umat manusia telah memimpikan mata uang global berdasarkan kepercayaan sebuah sistem yang melintasi perbatasan bank, politik, dan spekulasi. Dari cadangan IMF hingga SDR, dari standar emas hingga dominasi dolar Amerika Serikat, setiap upaya untuk menciptakan mata uang terkonsolidasi gagal karena kontrol pusat dan ketidakseimbangan geopolitik yang ada. Maka saat ini bagi kita para pionir sejati tidak ada lagi antara mereka yang tidak sepakat dengan nilai GCP dengan komunitas yang sampai saat ini masih konsisten mengkampanyekan GCP. Ini hanya perbedaan tipis, tentunya tidak perlu untuk dibesar-besarkan karena nilai besar merupakan harapan semua pionir. Tentunya hal ini bukan hanya diharapkan oleh satu golongan saja. Temui Pi Network bukan hanya proyek kripto lain, tetapi mungkin jawaban nyata yang pertama bukan didorong oleh modal, tetapi oleh kontribusi yang dikonfirmasi dan konsensus yang tersebar. Aplikasi GCP dan utilitas sebagai unit perwalian terpadu untuk seluruh dunia. Inovasi nyata Pi adalah GCP atau Global Consensus Value. Nilai yang ditentukan bukan oleh spekulasi, tetapi oleh kepercayaan dan upaya manusia kolektif. Saat ini, GCP secara simbolis didefinisikan pada 1 Pi sama dengan $314.159, bukan sebagai sosok deterministik, tetapi sebagai deklarasi filosofis. Nilai tidak boleh ditambang dengan spekulasi, tetapi harus diperoleh dengan memberikan kontribusi yang nyata. Jika Pi Network berhasil meluncurkan platform utilitas terintegrasi GCP pada Grand Open Mainnet, setidaknya Pi Network wajib memenuhi persyaratan-persyaratan yang mencakup seluruh aspek yang berhubungan dengan proyek yang berskala besar ini. Hal ini dipastikan mencakup pada 1. Semua aplikasi berjalan secara eksklusif di GCP. Kemudian yang kedua, Pi tidak berkontribusi, tidak ditambang, harus dinilai ulang sebelum digunakan. Kemudian yang ketiga, semua transaksi ditangani melalui kontrak pintar. Dan yang keempat, pemerintahan desentralisasi berkontribusi pada transparansi dan kredibilitas. Hanya dengan begitu, Pi akan menjadi sistem mata uang global real time berbasis dukungan pertama di dunia, tidak dikendalikan oleh pemerintah tetapi oleh warga negara yang ada pada negara-negara yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Sahabat Yasdar, berbicara mengenai nilai dalam setiap mata uang, tentunya hal ini perlu mendapatkan apresiasi, perlu mendapatkan pengakuan. Karena hadiah atau Nobel dapat diberikan dalam setiap disiplin ilmu. Misalnya, hadiah Nobel Ekonomi untuk memperkenalkan model keuangan berkelanjutan berdasarkan kelangkaan, trust, desentralisasi, kebaikan, dan preferensi.
Ini berbeda dengan uang kertas yang rawan inflasi dan mata uang digital yang didorong oleh spekulasi. Kemudian, ada hadiah Nobel perdamaian dengan membuat sistem keuangan tanpa batas dan inklusif untuk semua ras, negara, dan kelas pada saat yang sama, menetralkan perang keuangan, mengurangi ketidaksetaraan, dan meningkatkan kerjasama melalui kontrak pintar yang transparan. Kemudian selanjutnya, hadiah Nobel dalam fisika atau bidang baru dalam ilmu informasi untuk keberhasilan integrasi blockchain plus AI plus jaringan satelit plus administrasi terdesentralisasi untuk membangun infrastruktur kepercayaan global real time, di mana hal ini dibutuhkan untuk membangun infrastruktur kepercayaan global real time. Ada juga penghargaan khusus untuk budaya atau antropologi. Untuk perumusan linguistik dari nilai baru, buktikan bahwa uang bukan hanya alat tukar, tetapi juga mencerminkan perilaku, etika, dan masyarakat manusia. Sahabat Yasdar, sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran P-Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Sahabat Yasdar, mengapa Pi bukan hanya mata uang digital lainnya? Mata uang digital tradisional telah memberi penghargaan kepada mereka yang membeli terlebih dulu. Pi memberi penghargaan kepada mereka yang berkontribusi paling banyak. Antara lain, koin lama bergantung pada cek berbasis harga. Pi dibangun di atas audit berbasis kepercayaan, di mana koin lama akan mati saat dikeluarkan dari daftar. Pi akan bertahan meski tanpa pertukaran. Singkatnya, Pi bukanlah proyek keuangan, tetapi penyesuaian pendekatan filosofis terhadap distribusi, penerimaan, dan pergantian nilai antara manusia. Inilah arti sukses jaringan inti terbuka. Jika saja pada tahun 2025 ini, P-Network berhasil meluncurkan platform utilitas terintegrasi GCP tanpa gangguan, ini tentunya akan dianggap sebagai titik balik dalam sejarah. Untuk pertama kalinya, nilai diciptakan bukan dari keserakahan, tetapi dari kepercayaan dan kontribusi. Rilis seperti itu tidak akan menjadi satu-satunya tonggak teknis. Hal ini menyatakan bahwa manusia dapat setuju, membuat, dan berbagi tanpa perantara, kontrol, dan spekulasi. Kemudian, untuk pertama kalinya juga, nilai diciptakan bukan dari keserakahan. Oleh karena itu, proyek ini merupakan solusi praktis untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan ketimpangan, ketidakstabilan keuangan, konsolidasi keuangan, dan pengucilan digital. Sahabat Yasdar, hal ini tentunya kita harus selalu berlapang dada dalam mencermati pergerakan nilai, terlebih jika saja saat ini kita senantiasa selalu memperbandingkan nilai yang ada di bursa dengan nilai yang senantiasa selalu dikampanyekan oleh komunitas pionir di $314.159. Hal ini tentunya akan sangat jauh berbeda. Akan tetapi, pemilik proyek P-Network memiliki strategi tertentu yang dipastikan saat ini belum dibuka secara menyeluruh. Satu-satunya yang kita harapkan adalah peluncuran platform utilitas terintegrasi GCP di Grand Open Mainnet yang kita tunggu-tunggu. Kita saat ini tentunya harus memahami bahwa peluncuran jaringan terbuka 20 Februari 2025 baru sepersepuluhnya. Sekali lagi, peluncuran jaringan terbuka 20 Februari 2025 baru seperpuluhnya. Di sini kita tidak dalam sedang menghayal, kita tidak sedang dalam mengigau, tetapi memiliki referensi yang kuat, memiliki referensi yang utuh, bisa dipertanggungjawabkan, di mana perkataan salah satu pendiri Project P-Network
Dr. Cheng Dioven dengan 10 pi saja dipastikan bisa memenuhi dan mencukupi kebutuhan sehari-hari para pionir. Hal ini yang belum kita dapatkan saat ini. Hal ini yang belum kita temukan saat ini. Dan kita yakin dengan rasa optimisme yang tinggi suatu saat ini akan segera terwujud. Kita adalah pionir dan pionir adalah kita. Tetap saling mengedukasi, berbagi pengalaman dan wawasan untuk memantapkan pengetahuan kita terhadap proyek P-Network ini. Biarkan semua kebisingan senantiasa selalu meramaikan akun sosial media yang kita punya. Kita tetap berada di jalur dengan rasa optimisme yang tinggi, semangat yang tidak pernah padam. Tidak mudah untuk dilemahkan oleh siapapun. Tetap semangat, tetap optimis, tetap bersyukur, tetap klik petir setiap hari, jangan pernah ditunda-tunda. Tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk masa depan yang lebih baik. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.